Shalom adik-adik, shalom orang tua kami yang ada di rumah. Hai kakak Elpri. Halo kakak. Hai kakak Mariana. Halo kakak. Apa kabar kalian yang di sana? Baik pastinya, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, Minggu tanggal 7 Maret 2021, tema kita minggu ini adalah Yesus ditangkap. Adik-adik, kita masih sukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah, tetap kita sukacita, tetap sehat ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dipersilakan. Amin. Adik-adik semua sudah rapi semua duduknya? Pakaiannya sudah rapi? Kita mau ibadah, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bermain. Kalian harus fokus mendengarkan ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Duduk dengan taat ya adik-adik ya. Tidak boleh minum, tidak boleh bercanda-canda lagi. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikan hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita mau minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Orang tua juga bisa bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Kasih. Ikutin gerakannya ya adik-adik yang ada di rumah. Marilah kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu ini adalah diambil dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau mengakui iman rasuli kita kepada Tuhan Yesus. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan doa iman rasuli kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat sekolah minggu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Shalom, warta sekolah minggu 7 Maret 2021. Yang pertama adalah tema hari ini, Yesus ditangkap. Yang kedua, pembawa firman Tuhan untuk minggu ini adalah Amang Sintua TH Simanjuntak. Yang ketiga, persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan melalui Sintua Lunggu atau dititip melalui guru sekolah minggu di gereja atau bisa melalui OVO atau GoPay dengan kode di bawah ini. Yang keempat, segenap guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anak sekolah minggu yang berulang tahun dimulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 13 Maret 2021. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitab kalian di rumah masing-masing. Kita angkat pujian lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitabku lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Bertua, 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 bertua. Kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis pada Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan.
Salam, selamat hari Minggu bagi anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini di rumah masing-masing. Nats khotbah yang sudah dibacakan dalam perikop tertulis Yesus ditangkap. Yang kita tahu bahwa seseorang itu ditangkap oleh yang berwajib karena dia melakukan tindak kejahatan atau yang melanggar hukum. Namun dalam hal ini Yesus ditangkap bukan karena melanggar hukum atau melakukan kesalahan. Yesus adalah seorang yang benar, tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus ditangkap karena dianggap memberi pengaruh buruk pada masyarakat pada saat itu. Para imam menganggap Yesus telah menghujat Allah dengan perkataan dalam Markus 14 ayat 58 dikatakan, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia dan dalam 3 hari akan kudirikan." Anak-anak sekolah minggu, nats khotbah ini akan dijelaskan kembali oleh guru-guru sekolah minggu untuk masing-masing horong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan berikan kekuatan agar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati anak sekolah minggu di masa-masa pertumbuhannya, agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui amplop kalian, nanti diserahkan ke Sintua atau bisa dikirim melalui OVO atau GoPay HKBP Cilincing. Sebelum itu kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.